Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan kembali menceritakan sebuah film. Dan film yang akan diceritakan pada saat ini adalah film The Farm, yang tidak tahu siapa sutradaranya. Film ini diterbitkan pada April tanggal 20, 2018 dan bergenre horror, misteri, dan thriller. So, jangan lama-lama, langsung ke dalam inti videonya. Film ini diawali dengan scene di mana kita diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Nora dan Alec. Di tengah perjalanan, Nora berbicara kepada Alec untuk mencari tempat pemberhentian, karena ia ingin buang air kecil. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah warung, tetapi warung itu tutup dan tidak ada penghuninya. Nora yang kebelet pipis pun akhirnya buang air kecil di belakang warung tersebut. Di sana, Nora menemukan sebuah dompet dan HP. Namun, Nora tidak tahu itu milik siapa. Dan Nora pun akhirnya buang air kecil di sana dengan ditutupi oleh terpal biru. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan di gurun. Tapi kenapa? Kok ada bangkai ikan di tengah-tengah gurun? Oke, lanjut. Karena lapar, Alec dan Nora berhenti di warteg. Nora memesan kopi dan Alec memesan air putih. Alec pun mencicipi kopinya, karena Nora bilang kopinya sangat enak. Dan mereka pun melanjutkan makannya. Ketika mereka ingin pergi, mereka dihadang oleh seorang pria misterius. Dan pria misterius itu pun berbicara kepada Nora. Kalian tidak akan aman di sini. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi dan berhenti di pom bensin. Di sini mereka bertemu dengan penjaga pom yang bernama Andrew. Dan Alec pun menanyakan kepada Andrew, apakah ada penginapan di dekat sini? Andrew pun menjawab bahwa ada penginapan di dekat sini. Ketika Alec dan Nora akan pergi, Andrew pun mengintip di balik jendela dengan sangat mencurigakan. Di tengah-tengah perjalanan, Nora menolak untuk beristirahat karena tempatnya takut tidak enak. Namun di sini, Alec yang merasa lelah tidak ingin mengambil risiko. Dan Alec pun membujuk Nora untuk beristirahat. Dan akhirnya Nora pun mengiyakan Alec. Mereka pun tiba di tempat penginapan tersebut. Nora awalnya ragu karena tempatnya nyeremin. Alec pun berkata, tenang saja, karena di sana banyak mobil, berarti banyak penghuni. Ketika mereka masuk, tempatnya terlihat kosong. Dan mereka pun mencari petugasnya. Dan mereka pun menemukan petugasnya di lantai atas. Dan petugas penginapan pun langsung mengantarkan Alec dan Nora ke tempat istirahatnya. Mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun tanpa disadari, ada noda darah di salah satu kasur kamar tersebut. Di malam harinya, Alec dan Nora pun tidur sangat lelap. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada sesosok yang bersembunyi di bawah tempat tidur mereka. Di saat itu pun, sesosok itu bangun dan terlihat ia menggunakan topeng kambing. Scene pun berganti keesok harinya. Dan keesokan harinya pun, Nora terbangun dan ia menyadari bahwa ia ada di dalam kandang. Dan kemudian ada om-om yang mendekati Nora. Dan om-om itu pun menggunakan topeng kambing. Terus bertemu dengan om-om yang menggunakan topeng sapi. Terus, si Nora dibawa ke ruang gelap. Di sana ada mbak-mbak yang bertopeng kelinci. Mbak-mbak yang bertopeng kelinci ini pun menyuntikkan sesuatu ke dalam sarang burung si Nora, yang membuat Nora lemas. Kemudian, Nora dibawa oleh dua orang bertopeng tadi dan diseret di dalam kandang. Di tengah perjalanan, Nora merasa heran karena melihat orang-orang memakai topeng hewan. Dan di jalan juga, Nora melihat seseorang pria bugil yang diikat berdiri. Dan di samping pria bugil itu, terlihat pria bertopeng sedang memotong daging. Dan Nora pun dibawa ke sebuah kandang kuda. Sementara itu, Alec terlihat sedang berada di sebuah kandang. Terlihat bersama pria-pria lain yang sama-sama dikurung. Namun di sini, Alec mulutnya diikat biar enggak berisik. Namun tiba-tiba masuk tiga pria bertopeng tadi. Salah satu dari mereka ada yang memakai jubah trash bag dan memakai topeng babi. Lalu pria bertopeng ini pun membukakan salah satu kandang dan memukul mereka menggunakan palu. Mereka melakukan ini ke semua pria yang ada di dalam kandang, termasuk Alec. Dan ketika orang-orang itu mati, mereka langsung dibawa ke sebuah ruangan jagal. Di sana, para mayat dibersihkan dari perhiasan mereka. Lalu, perhiasannya disimpan oleh si topeng babi ke dalam loker. Dan si topeng babi pun akhirnya diberikan jatah daging, yaitu tangan-tangan manusia tadi. Dan lalu si topeng itu pun pergi.
Di jalan kita diperlihatkan dengan warga peternakan tersebut. Mereka menjalani hidup dengan santai tanpa menanggung beban. Mereka menggunakan topeng, tetapi tidak ada salah satu pun dari mereka yang berbicara. Lalu si topeng babi ini pun bertemu dengan si topeng kambing. Mereka pun membukakan bagasi dan ternyata mereka membawa manusia lagi. Scene pun berganti. Di sini si topeng babi bertemu dengan si penjaga penginapan tadi. Rupanya si penjaga penginapan tadi adalah bos dari peternakan ini. Dan si bos menanyakan kepada si topeng babi, bagaimana persediaan daging untuk malam ini? Namun di sini si topeng babi tidak menjawabnya. Dan akhirnya mereka pun berjalan ke dapur dan si bos mengingatkan pesanan makan untuk malam ini. Terus si bos mengangkat telepon. Setelah mengangkat teleponnya, si bos langsung pergi dan bilang kepada si topeng babi bahwa Holder akan datang ke sana. Si bos berkata ke si topeng babi bahwa mereka harus menyiapkan hidangan spesial untuk si Holder. Kemudian si bos dan si topeng babi pergi ke kandang yang berisi wanita-wanita yang dikurung di dalam kandang. Dan wanita ini pun dibuat hamil agar bisa diambil asinya terus-menerus. Topeng babi melihat ada cewek yang menggendong bayinya dalam kandang. Lalu si topeng babi membawanya dan langsung menimbangnya. Sudah ditimbang, bayinya dilempar begitu saja ke tanah dan dibuang ke tempat sampah. Dan si bos menyuruh bawahannya membawa susu ke dapur. Dan akhirnya mereka pun pergi. Di sini, Andrew yang menjadi petugas pom bensin tiba-tiba datang. Lalu duduk dan minum susu. Dan ia marah-marah sendiri ke wanita-wanita yang di sana. Di sini scene pun berganti. Si bos menerima teleponnya dengan ditemani si topeng babi. Dan telepon itu berasal dari klien si bosnya. Dan isi dari pembicaraan itu yaitu kliennya yang komplain gara-gara ada gigi di makanannya. Tiba-tiba datang si topeng kambing dan berbisik ke si topeng babi. Dan si topeng babi pun bergegas pergi. Dan akhirnya mereka pun bertiga datang ke tempat produksi susu. Dan ternyata salah satu wanita di sana telah mati ditusuk kayu milik Andrew. Dan si bos pun akhirnya menyuruh mereka untuk mencari Andrew di peternakan itu. Di sana, Nora menyadari ada wanita lain di dalam kandang itu. Cewek ini bilang bahwa dia sudah berada 2 tahun di sana dan tidak ada cara keluar dari sana. Cewek ini bercerita kepada Nora bahwa mereka diperlakukan seperti sapi dan diambil susunya. Cewek ini mengaku bahwa dirinya tidak bisa lagi menghasilkan susu dan tinggal menunggu ajalnya. Nora pun berkenalan dengan cewek di sebelahnya yang bernama Ashley. Nora berjanji kepada Ashley untuk menemukan cara untuk keluar dari tempat itu. Scene pun berganti dan akhirnya kepala kambing pun menemukan Andrew di atas gudang. Andrew yang terganggu kejiwaannya terlihat sedang memberikan makanan kepada potongan kepala manusia. Kemudian si Andrew dibawa ke hadapan si bos dan si bos pun memarahinya karena telah membunuh pasokan susu terbaik di kandang itu. Si bos pun menyuruh Andrew untuk membantu petugas lain memberikan makan. Dan si topeng babi pun mengajak si Andrew untuk mengasih makanan. Dan ketika sedang memberi makanan, si Andrew malah sengaja menumpahkan tong tersebut. Lalu ia kabur meninggalkan si topeng babi. Si topeng babi pun akhirnya mengejar Andrew dengan berjalan kaki santai. Mungkin dia tidak bisa berlari mungkin. Terus si Andrew lari lagi ke hadapan bosnya dan memberikan pot bunga untuk bumbu masakan. Terus si bos menyuruh si topeng babi untuk mengurusi wanita yang tidak bisa lagi memproduksi susu. Si topeng babi pun pergi dan ditemani 2 bertopeng lainnya. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam kandang. Setelah di dalam kandang, mereka bertiga pun mengikat si cewek yang tidak lagi memproduksi susu dan menyembelihnya. Dan akhirnya si cewek ini disembelih. Kemudian darah dan jeroannya dibawa oleh mereka. Nora yang melihat kejadian ini langsung ketakutan dan mengalami depresi tinggi. Namun, tiba-tiba pintu Nora ada yang mencoba untuk membukakannya. Dan ternyata itu adalah Alec. Alec dan Nora pun kabur. Dan ia menemukan sebuah truk. Dan di sini Nora langsung mencoba mencuri truk tersebut. Tetapi truk tersebut tidak mau menyala. Akhirnya Alec dan Nora pun memutuskan untuk kabur kembali dan memasuki ke dalam gereja. Setelah di dalam gereja, mereka merasa aneh kenapa Yesus di dalam gereja tersebut menggunakan topeng hewan semuanya. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bertopeng masuk ke dalam gereja. Alec dan Nora pun mencoba untuk keluar. Namun mereka yang akan keluar ketahuan oleh si topeng tersebut. Lagi-lagi si topeng sapi hanya berjalan santai. Dan di luar, sialnya kaki Alec terkena perangkap. Lalu di sini
Nora pun meninggalkan Alec. Lalu si Alec yang tidak bisa lagi kemana-mana pasrah begitu saja. Lalu kepala Alec pun dilempar menggunakan batu yang cukup besar. Di sini Nora pun melihat Alec yang dilempar batu. Nora pun mencoba lagi kabur, namun Nora malah masuk ke kandang manusia. Dan di sini Nora mencoba untuk menanyakan cara untuk keluar dari peternakan itu. Dan pria itu pun memberi tahu bahwa ada kunci bus di belakang rumah. Nora pun kabur ke parkiran mobil, dan di situ terlihat ada seseorang yang bertopeng yang sedang mengutak-atik mobil. Tanpa berpikir panjang, Nora pun langsung memukulnya dengan palu dan mengambil mobil itu untuk kabur keluar peternakan. Ketika Nora kabur sambil dikejar-kejar, namun di tengah-tengah perjalanan mobilnya mogok dan Nora pun keluar dari mobil. Nora pun kemudian lari ke gudang dan dikejar si topeng. Nora yang akan ketangkap. Nora pun mengeluarkan pisau dan menusuk si topeng tersebut, dan Nora pun akhirnya lolos. Di sini, Nora kembali ke kandang kuda itu dan mengajak si Ashley untuk kabur bareng. Di sini, Nora dan Leslie pun masuk ke bis, namun mereka lupa kuncinya. Nora pun akhirnya mengambil kunci ke rumah dan kembali lagi ke bus. Ketika mereka naik bus, dan manusia bertopeng ini pun tidak bergerak sedikit pun. Dan di sini kita melihat bahwa Ashley dan Nora yang sudah menjadi manusia panggang dan tamat. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, and share.